Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat pagi hari yang indah ini, kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi, di mana pada saat pagi hari ini kita sudah masuk dalam kitab Matius dan kita mau sama-sama membahas tentang hal menghakimi. Di mana saya akan membawa dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Namun yang akan kita baca dan yang akan kita bahas, yang akan kita baca itu di ayat yang pertama. Nanti kita akan bahas semua dalam ayat ini. Matius pasal 7 ayat yang ke-1, di sana firman Tuhan berbunyi, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Di mana di sini Tuhan memerintahkan kita untuk jangan kita melakukan penghakiman atau jangan kita menghakimi. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak boleh menegur, bukan berarti kita tidak boleh menasehati orang lain. Justru di mana bila kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, Amsal 15 ayat yang ke-32, di sana firman Tuhan berkata, "Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi." Di mana ayat dalam kitab Amsal ini di sini mengingatkan kita agar kita lebih lagi bisa membuka hati kita untuk mendengar setiap teguran, supaya kita memperoleh didikan dan akal budi yang baik dari orang-orang yang mau menegur kita. Bahkan kita juga dapat memahami mana yang baik dan mana yang bisa membangun kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan yang dapat merusak kehidupan kita. Nah, karena menghakimi dengan menegur itu berbeda. Perbedaannya di mana menegur itu dilakukan dengan tujuan untuk membangun atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Di mana sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17, di sana dikatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Ketika kita anak-anak Tuhan, ketika kita orang-orang percaya sudah tahu bahwa kewajiban kita, hal yang dapat kita lakukan itu menegur kesalahan orang tersebut yang melakukan kesalahan terhadap kita misalkan, tapi kita tidak menegurnya, itu sama saja kita berdosa. Karena dalam kitab Yakobus katakan bahwa siapa yang melakukan hal yang baik, bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, sedangkan menghakimi itu bertujuan untuk menjatuhkan orang lain atau hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Kita baca di ayat yang ketiga dalam kitab Matius ini, firman Tuhan berbunyi, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Di sini dikatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar, yang artinya kita seringkali melihat kesalahan orang lain terlebih dahulu tanpa kita menyadari diri kita juga melakukan kesalahan. Kita duluan terlebih dahulu mengoreksi kesalahan orang lain tanpa kita menyadari kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, jika kita melihat dalam kitab ini, dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, di sana dikatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Nah, Tuhan Yesus dengan keras mengingatkan supaya setiap kita orang percaya, bahkan kita pengikut-pengikut Tuhan, yang tidak harus kita lakukan itu tidak boleh kita menghakimi sesama kita. Apalagi kita hanya mencari kesalahan sesama kita hanya mencari hal-hal yang tidak baik terhadap orang di sekitar kita, itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi alangkah baiknya kita mau merenungkan firman Tuhan kembali dan melihat, dan kita mau memperbaiki kesalahan yang ada dalam diri kita, agar kita dapat memberi pengaruh dan membangun orang-orang di sekitar kita. Ketika orang melakukan kesalahan, kita harus memberikan contoh yang baik, kita harus memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, bila kita lihat di ayat yang kedua, sehingga jangan sampai siapa yang kita hakimi itu menghakimi kita balik.
Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ketika kita menasihati orang tersebut, kita menasihati dengan kekerasan, maka orang itu akan melakukan hal yang sama. Orang itu akan melakukan hal balik apa yang kita lakukan terhadap mereka. Bila kita lihat di ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ada timbal baliknya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Ketika kita melakukan hal yang buruk, maka hal yang buruk juga yang akan kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin dari orang-orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk bisa menegur sesama kita, bisa menegur orang-orang yang melakukan kesalahan dengan kasih. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan kekerasan, seperti dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Di mana yang artinya menegur dengan kasih itu menegur dengan cara yang baik-baik. Misalkan, tegurlah dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita juga bisa buka dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah masing-masing. Dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa kita boleh menegur, yaitu dengan kasih, dengan cara yang baik-baik lewat kebenaran firman Tuhan, tegur dengan kesabaran, bahkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak menyimpang dari kebenaran firman. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa poin bagi kita semua. Kiranya poin ini dapat menjadi berkat bagi kita, bahkan dapat menjadi motivasi buat kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak mudah untuk menghakimi orang yang melakukan kesalahan, terutama terhadap diri kita sendiri. Nah, poin yang pertama yaitu mengapa kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi. Yang pertama, karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Nah, hanya Tuhan yang berhak memberi penghakiman kepada umatnya. Karena apa? Karena Tuhanlah satu-satunya hakim yang jujur, hakim yang benar, bahkan hakim yang adil. Bila kita juga buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian B, di sana dikatakan bahwa benar dan adil segala penghakimanmu. Kalimat penghakimanmu itu munya pakai huruf besar, berarti itu Tuhan. Tuhan adalah hakim yang benar, hakim yang jujur, hakim yang adil. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi, tidak ada hak kita sebagai manusia untuk menghakimi. Namun ketika kita menasehati, memberi teguran itu boleh. Namun ketika kita menghakimi itu tidak boleh, karena penghakiman itu hanya didapatkan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah hakim yang adil bagi kita sebagai orang percaya. Nah, poin yang kedua, di sini saya berikan poin yaitu karena tak seorang pun dari antara kita yang tidak pernah berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Nah, bila kita juga baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11, nanti Bapak Ibu boleh buka di rumah masing-masing, boleh baca di rumah masing-masing dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 11. Di sana menceritakan tentang perempuan yang bersinah, di mana seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menghadapkan seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, di mana mereka di sana mau menghakimi perempuan tersebut. Tapi bila kita lihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di sana Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah. Dan Tuhan Yesus berkata, di sana di ayat terakhir Tuhan Yesus berkata bahwa adakah yang melakukan kejahatan terhadap perempuan tersebut? Bahkan Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, boleh melempar dan merajam perempuan tersebut, perempuan yang bersinah. Namun kita melihat di ayat-ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa kita melihat di sana tidak ada yang berani melempar perempuan tersebut, karena mereka menyadari bahwa hidup mereka juga penuh dengan dosa. Mereka juga melakukan kesalahan. Bahkan di ayat terakhir di pasal 8 ini kitab Yohanes dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa
Adakah yang menghukumnya? Adakah yang menghukum perempuan tersebut? Namun dan perempuan itu menjawab tidak. Yesus pun mengatakan bahwa ia tidak menghukumnya, lalu menyuruhnya pulang dan tidak lagi berbuat dosa. Kita bisa meneladani dari Tuhan Yesus ini, di mana Tuhan Yesus juga tidak pernah menghakimi, bahkan Tuhan Yesus juga tidak pernah menyalahkan, namun Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan yang berbuat zina ini. Dia memberikan kesempatan supaya apa? Supaya tidak melakukan dosa lagi. Begitu juga, apalagi kita sebagai umat Tuhan, kita tidak punya hak, tidak punya kewajiban untuk menghakimi sesama kita. Namun kita belajar, kita meneladani dari apa yang Yesus lakukan, yaitu belajar mengampuni, belajar memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita boleh menegur, kita boleh menasihati, namun nasihatilah dengan penuh kasih. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menghakimi sesama kita. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.